Halo anak-anak, salam sehat selalu buat kalian. Mari kita belajar bersama dalam tema yang sama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tentunya kita sudah masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema yang ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Dan yang pastinya kita pada hari ini masuk kepada pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Nah, anak-anak, ingat sebelum kalian memulai, wajib kalian berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kalian masing-masing. Dan ingat pula, sesudah pembelajaran, kalian harus tetap berdoa. Nah, pada masa pandemi ini, jangan lupa ya, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan lihat kanan dan kiri, jaga jarak. Oke, pada pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Tujuan yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu mampu menentukan ide pokok berdasarkan gambar dengan penuh tanggung jawab. Dan tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar pula, kamu mampu menyebutkan penyakit pada alat gerak manusia dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia secara mandiri. Tujuan yang ketiga, dengan mencari informasi pada sumber lain, kamu harus mampu menuliskan penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang terakhir, dengan mengamati gambar komik, kamu harus mampu menjelaskan langkah-langkah membuat komik. Oke, baik anak-anak, untuk materi pokok hari ini ada 3. Yang pertama, yaitu cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Yang kedua, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia dan cara memeliharanya. Yang terakhir, materi tentang komik. Oke, baik. Sekarang coba kamu amati gambar berikut. Ya, sini ada 3 gambar ya. Oke. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat atau mengamati gambar di bawah ini? Ayo coba. Apa saja ya yang ada pada gambar? Bagaimana situasi dalam gambar tersebut? Baik, kita akan bahas satu persatu. Gambar yang pertama. Ya, coba kita membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi pokok dari gambar yang ada. Apa saja yang ada pada gambar? Informasi yang kita dapat yaitu pada gambar terdapat tanah liat atau tanah merah. Untuk apa benda tersebut? Informasi yang kita dapatkan, benda tersebut digunakan untuk membuat gerabah. Nah, bagaimana ya menentukan ide pokok dari gambar pertama? Nah, informasi
yang sudah kita dapatkan tadi memudahkan kita untuk menentukan ide pokok. Ide pokok gambar pertama yaitu bahan pembuatan gerabah. Maka kalimat utama gambar pertama yaitu tanah liat adalah bahan pembuatan gerabah. Kita lihat gambar yang kedua. Coba cermati, amati gambar. Coba kita buat pertanyaan agar kita dapat menemukan informasi pokok. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang ada pada gambar? Informasi yang kita dapatkan yang ada pada gambar adalah tanah liat yang sementara diolah. Pertanyaan berikut, siapa saja yang melakukannya? Informasi yang kita dapat, yang melakukannya adalah para pengrajin. Maka, ide pokok gambar kedua berdasarkan informasi yang sudah kita dapat, pengolahan tanah liat. Maka, kalimat utama gambar kedua yaitu pengolahan tanah liat oleh tangan para pengrajin. Kita lihat gambar yang ketiga. Coba amati kembali gambar yang ketiga. Sama seperti gambar yang pertama dan kedua, kita membuat pertanyaan untuk menemukan informasi pokok. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang ada pada gambar? Informasi yang kita peroleh yang ada pada gambar adalah benda-benda hasil pengolahan tanah liat. Maka, ide pokok gambar ketiga berdasarkan informasi yang kita peroleh hasil pengolahan tanah liat. Maka, kalimat utama gambar ketiga adalah guci dan vas bunga adalah hasil pengolahan tanah liat oleh tangan para pengrajin. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa contoh gambar menentukan ide pokok, langkah-langkah menentukannya. Yang pertama, cermati atau perhatikan gambar dengan teliti. Yang kedua, buatlah kalimat tanya untuk menemukan informasi pokok pada gambar. Yang ketiga, jawablah pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ide pokok dari gambar. Oke anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mengerti menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Ya, teacher tahu kalian pastinya sudah paham. Kalau kalian belum paham, kalian harus mencermati kembali contoh-contoh yang teacher jelaskan pada slide sebelumnya. Oke. Coba kamu amati posisi duduk pengrajin gerabah berikut.
Apakah posisi duduk seperti itu dapat mempengaruhi kesehatan alat geraknya? Ya, yang pastinya posisi duduk seperti ini dapat mempengaruhi kesehatan alat geraknya, terutama alat gerak pasif. Yaitu apa, anak-anak? Kalian masih ingat kan pembelajaran sebelumnya? Alat gerak pasif yaitu tulang. Ya. Coba kamu amati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif yaitu tulang. Ya, di sini kamu perhatikan gambar tulang paha yang awalnya utuh karena akibat kecelakaan. Ya, tulang paha mulai mengalami kelainan. Amati pada gambar. Ya. Kelainan ini disebut fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Kelainan ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Ya, ingat, kelainan pada organ gerak pasif yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Yang berikut kita lihat ada osteoporosis. Amati gambar. Ya, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan yang berikut disebut fisura atau retak tulang. Amati gambar. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kelainan yang berikut disebut lordosis. Amati gambar. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Coba kita amati kembali gambar. Posisi duduk yang salah. Kelainan yang berikut yaitu skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan agak bengkok membentuk huruf S. Amati gambar. Ya. Jadi, kalau anak-anak belajar atau mengerjakan tugas, ingat baik-baik posisi duduknya jangan seperti pada gambar ini. Nanti mengalami kelainan tulang.
Ini lordosis, skoliosis. Nah, oke, masih ada lagi yaitu kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Amati gambar. Jadi terlalu serius mengerjakan tugas, tapi ingat posisi duduk harus baik, jangan sampai terkena kifosis. Ya, itu kelainan-kelainan pada tulang. Mengapa ya sampai tulang pada manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan-kelainan itu? Ya, coba kamu amati gambar. Yang pertama ini, lihat. Jadi kadang ada anak-anak yang sering baca buku sambil tidur-tiduran di tempat tidur. Nah, hati-hati ya. Itu dapat mengakibatkan kelainan tulang. Jadi, tulang punggung akan terasa sakit. Jadi ini kamu harus perhatikan ya, kalau membaca tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang berikut, tulang punggung membengkok ke belakang. Mengapa? Ini karena terlalu memikul beban berat. Ini karung berisi beras mungkin ya. Ini 50 kg dipikul oleh anak ini ya. Ini sudah berpengaruh pada tulangnya. Akhirnya membengkok. Yang berikut, ini tidur-tiduran di sofa, tidak memperhatikan posisi tidur yang baik. Nah, saat bangun tidur, leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Mengapa? Karena posisi tidur yang tidak tepat, yang salah. Yang berikut, belajar di meja belajar, ini kerja tugas. Sikap duduknya salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Tadi kamu sudah belajar, posisi duduk yang salah dapat mengakibatkan kelainan tulang. Nah, yang berikut, saat berjalan, tulang punggung membengkok ke depan atau ke belakang. Jadi saat berjalan itu harus perhatikan, jangan kamu jalannya seperti nenek-nenek tua, kamu akan mengalami kelainan tulang. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak kita? Oke, perhatikan ya. Cara-cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Amati gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Gambar pertama, sikap duduk harus baik, yang benar. Gambar kedua, sikap berdiri atau berjalan itu harus yang benar, tegak. Dan yang ketiga, sikap tidur yang baik. Ya. Jadi ini beberapa cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Selain 3 cara ini, ada cara lain. Coba kita perhatikan cara lain menjaga kesehatan alat gerak. Ya, olahraga sangat baik untuk kesehatan tulang. Ya, olahraga.
dapat mencegah osteoporosis. Berolahragalah secara teratur, tubuh sehat dan belajar semangat. Nah, ini rangkaian gambar ini isinya tentang menjaga kesehatan alat gerak dengan cara berolahraga. Kamu tahu rangkaian gambar ini disebut apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Rangkaian gambar itu disebut komik. Nah, apa ya itu komik? Setelah kamu mengamati gambar tadi, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Sekali lagi ya, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, apa ya fungsi dari komik? Ciri-cirinya bagaimana? Ayo kita lihat bersama. Kita bahas bersama. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, pasti ya, tentunya anak-anak pasti pernah membaca komik. Kamu lihat kan, komik itu dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi teks yang disajikan dalam komik itu menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Gelembung-gelembung itu juga disebut balon kata. Nah, ini ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, ingat anak-anak, ada 6 ciri dari komik. Sekian dan thank you.